Dulu pernah aku beli semangka yang super, yang ukuran besar, itu meledak sendiri. Meledak dewe. Artinya kayak mercon gitu, tos gitu. Iya, masa? Kok iso? Iya bu, kok iso? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bonjo Setiawan di channel Kelas Dunia. Pada malam hari ini sebenarnya adalah malam ke 3 bulan Ramadan tahun 2022. Hijriahnya saya lupa. Hijriah tahun berapa sekarang? Kalau Hijriah kurang begitu. Ya. Kurang kopi juga ya. Artinya tidak tahu juga. Ya kalau orang-orang timur biasanya Pak gimana Pak? Wah kurang kopi saya. Artinya kurang kopi itu kurang di kopi gitu ya. Jadi kurang tahu gitu. Tahu saya juga nggak tahu. Tapi intinya bahwa pada kesempatan malam hari ini adalah podcast yang mungkin kesekian, kalau resminya kedua ya. Saya bikin acara seperti ini untuk ngobrol-ngobrol ya bareng siapapun. Dan kebetulan saya sekarang di warkop yang ini namanya Warkop Pondok. Ini lokasinya ada di daerah Sedati, tepatnya di belakang pasar wisata. Jadi di sini saya sudah minta izin sama yang punya, bro. Saya minta izin nih. Ini nanti saya bikin kantor-kantor apa namanya portable ya ibaratnya, itu kantor-kantor apa ya nggak resmi yang itu saya gunakan untuk apa mengembangkan dagangan berupa yaitu antar jemput ataupun kirim-kiriman, ibaratnya rental pickup ya, terutama untuk ngirim-ngirim barang angkutan. Jadi itu saya minta izin, plus juga kadang-kala saya juga ngonten di sini. Nah di sebelah saya ini adalah Mas Ubi ya. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Ubi karena tadi itu saya minta bantuan dia untuk nyetiri mindah Geragal ya dari Semampir ke Semolowaru, deket aja, nggak jauh-jauh. Nah saya ingin ngulik lebih banyak tentang Mas Ubi ini. Mas Ubi bisa cerita pengalamannya karena saya dengar dan mungkin saya tahu sendiri sampean pernah jualan apa itu? Pernah jualan apa namanya itu? Buah ya? Buah, pernah. Buah itu berjalan berapa tahun itu Mas? Sama jualan buah itu? Belum sampai 1 tahun, udah ganti lagi. Setahun itu hasilnya piye Mas? Sampean kulake di mana? Kemudian sampean pacai apa dunia buah-buahan iki apa? Sakjane ya menggiurkan untuk hasilnya. Karena yang saya jual saat itu buah potongan sama rujak manis waktu itu. Jadi rujak manis mah enak ya, rujakannya ya. Apa namanya bumbunya itu loh? Bumbunya pakai gula merah. Itu sampean belajar tekan di ngeracik bumbunya itu. Ada satu teman yang dulu pernah buka jual buah juga sama rujak manis di Kupang. Di Kupang. Di Kupang sama belajar kok denen. Betul. Terus ya bawa cerita nih sampean kula nang ndi sampean cerita nang wong-wong iki. Iku ya apa? Dodolan buah iku. Sebetulnya menggiurkan untuk hasilnya jual buah. Apalagi kalau kita potong-potong. Terus untuk hasil dari rujak manisnya sendiri juga lumayan banyak sih. Itu sama ngambil buahnya di mana? Untuk pengambilan buah kita cari yang murah. Ada di Pasar Porong. Kalau ini kan lokasinya kan di Sidoarjo ya. Kalau di Sidoarjo aku ambilnya di Pasar Porong. Terus kadang di Mangga 2. Kenapa kok Pasar Porong? Kenapa kok Mangga 2? Kita cari yang murah. Murah ya? Murah. Tapi kualitas buah karena gini. Biasanya Mas, saya kan untuk tukang ini, saya kan ada 5 tukang di sekarang ini. Itu saya juga menyediakan buah. Nah, saya biasanya belinya itu di pasar apa namanya Soponyono Rungkut. Padahal tetangga saya juga jual, tapi waduh, aslinya aku pengen untuk ukuran tanggaku Mas. Cuma buah itu apa ya? Buah itu kayak bekenyek, lek melon itu bekenyek jerone itu loh. Itu apa sampean juga apa namanya ngambil buah-buah macam itu atau ya apa? Itu belinya sama loh di pasar yang sama sebut tadi itu. Iya. Kalau aku jujur aja Mas, pilihanku ya sing A lah pastinya. Karena kan kita jual ke orang dan buah sendiri juga untuk konsumsi. Jadi kalau kita cari yang
jelek kan pasti nggak mungkin. Jadi kita cari yang bagus. Kalau untuk soal kualitas buah itu biasanya berpengaruh di cuaca. Iki masuk iki pengaruh di cuaca, bisa sampean terangkan tuh buah pengaruh di cuaca itu apa? Untuk pedagang buah sorry ya. Sebetulnya buah rusak itu gak ada. Semua buah itu kualitasnya bagus, buat kesehatan juga bagus. Kalau konsumsi pun kita juga gak mungkin habis konsumsi buah langsung sakit kan gak mungkin. Cuman kadang kualitas dari penyerapan entah itu pupuk atau kebanyakan air itu berpengaruh. Dulu pernah aku beli semangka yang super, yang ukuran besar, itu meledak sendiri. Meledak dewe. Artinya kayak mercon gitu, tos gitu. Iya, masa? Kok iso? Iya bu, kok iso? Mungkin ketuaan. Jadi saking kematangan terlalu matang akhirnya meledos. Jadi meledos kayak mercon gitu. Ini meledak gitu. Oh meledak biasa. Tak kira kayak mercon pas riuan gitu ya. Tos ngono gak ya. Jadi meledak dewe. Jadi itu nggak bisa dimakan. Itu nggak bisa. Karena dia udah keluar airnya, terus nanti lama kelamaan dia layu terus keluar busa. Itu kalau semangka. Iya, ini saya barusan tahu juga. Semangka itu enggak tahu ya buah yang lainnya. Ternyata bikin vodka itu juga dari semangka loh. Esensinya semangka. Jadi itu disuling. Kalau bisa disuling jadinya itu jadi vodka itu. Saya juga penasaran nangka juga. Karena nangka juga bisa mengeluarkan gas begitu ya. Saya pernah dulu makan nangka dari jalan dari Malang ya. Malang itu turun dari Malang ke Surabaya. Saya biasanya di pasar Malang itu kan sebelum Lawang itu ada pasar ya. Saya beli nangka di situ satu box gitu ya. Saya ambil nyetir tak puangan bro. Nah karena emang daerahnya kan tinggi dia, mungkin saya nggak begitu nggak begitu ibaratnya itu tawar. Wah akhirnya ketemu kembung bro. Waduh rasanya itu ngentut ya raiso gak iso. Walah rasanya itu mulek-mulek karena saya suka nangka tuh. Nangka itu sebenarnya saya seneng. Jadi ternyata mengandung gas juga ya. Apa jenenge itu semangka tadi itu nggak bisa didol, sampean buah berarti buah itu ya dibuang. Itu harga berapa mas nangka super itu? Nangka super sama semangka super itu semangka itu banyak pilihan, mulai dari biasanya yang umum kan ada yang kecil ya, itu hitungan per kilo. Kalau kita di pasar yang dari petani itu biasanya lebih murah. Nah tinggal kita kualitasnya yang milih sendiri. Lo sampean beli langsung petani kan ada beli orang kedua ya. Jadi distributor lah, distributornya buah gitu. Ya, tengkulak. Itu harga, misalkan semangka harga berapa, sampean belah dijual harga berapa mas? Kalau aku beli per kilonya yang besar ya, yang besar itu per kilonya 4.000, 5.000. Tapi kalau lagi musim panen bareng itu bisa sampai 3.500 per kilo. 3.500 itu gedenya seberapa itu? Kira-kira loh. Kayak helm. Oh helm itu ya? Iya. Segede helm itu? Iya. Itu dijual harga berapa itu? Saman jual ke saman kupas? Aku per potongnya 2.000. Kalau untuk semangka segede helm itu katakan tak ambil lah 5.000 ya. Saman jual itu berapa potong itu? Satu bisa jadi berapa potong? Itu tergantung penjual sih, bisa jadi 20 lebih. 20 potong. Saya sampean 20 potong. Kalau aku tak buat 20 potong. 20 berarti kali 2.000-an 40.000. Betul. Dari 5.000 ke 40.000 ada berarti 35 ya. Bisa. Ya segitu ya. Iya. Aku ambilnya per kilo pira on. Kok on apa? Kintal. Oh per kintal. Iya. Aku ambilnya kintal. Satu helm itu 1 kilo ada? Satu helm itu mungkin ada 2 kilo sampai 3 kilo. Oh 3 kilo katakan berarti 5.000 kali 3 15.000 ya. 15.000 ke 40.000 ada berarti berapa itu 25 ya. Iya betul. 25 untuk satu biji itu. Biji. Lumayan loh aslinya. Setengahnya pokok. Setengahnya ya. Jadi pokoknya beli 5.000 beli 20.000 berarti ini 40.000 ya. Ya itu segituan. Bisa. Dulu itu di pasar Gorong-Gorong di Papua. Di Timika sana itu ada juga orang jual semangka gitu kan.
Nah, semangka biasa macam-macam itu kan Pak, ibu-ibu itu kan jual toh, jual apa namanya semangka begitu. Saya dengar itu ada orang nawar, ini berapa ini begitu. Oh itu 5.000. Baru yang besarnya berapa? Ini 10.000 Pak. Ah kecil begini 5.000 katanya begitu. Terus yang jual bilang kecil apa Pak? Itu 5.000 itu besar. Coba kau telan ya. Segini Pak, telan. jadi untungnya segitu ya. Masalahnya kemudian Mas, buah saman ada berapa? Semangka, terus apa lagi? Ada semangka, ada melon, melon 2 jenis, melon yang hijau sama yang orange. Terus kemudian ada nanas, ada bengkoang. Yang paling banyak menguntungkan itu sama pepaya. Yang paling banyak menguntungkan itu buah apa? Semua menguntungkan, tergantung kita belinya di mana. Oh, jadi tergantung harga pokok produksinya kita ya, artinya ambilnya berapa gitu ya. Pokok payu gak rugi. Pokok payu gak rugi. Wih, masuk aslinya. Lah lek nanas. Saman hitungannya piye? Nanas kan ada kerja double itu kan untuk ngupasin itu. Kalau untuk nanas kita tetap 2.000-an. Cuman sekarang banyak orang yang buka harga 3.000 sampai ya 3.000 sih. Rata-rata sekarang buat 3.000 ya, per ini 3.000. Aslinya masuk loh ya. Jadi ibaratnya keuntungannya itu satu kalinya lah, ya 100% lah. Ibaratnya itu 40.000. Ada yang jadi 4 loh, nanas. Nanas jadi 4. Ada yang jadi 4. Cuman aku tak jadiin 2. Oh, sama jadiin 2. Sama jual harga 2.000-an. Lah kok pertanyaan berikutnya itu kok bisa sama itu mandek Mas dari jualan buah yang secara matematis itu menguntungkan tuh kok bisa sama akhirnya medot, itu gimana ceritanya? Ya mungkin dari manajemen kurang manajemen apa? Kalau itu kok jual buah ya manajemen Kak, sama cerita kenapa itu? Apa memang faktornya apa kok sampai sampean berhenti jualan buah itu, faktornya apa? Aku banyak libur bos. Pertama banyak libur, pelanggan udah banyak, terus sering libur, akhirnya kan mereka kan cari yang lain. Karena di tempat biasanya udah gak ada, mereka kecewa. Mungkin gitu ya. Terus yang kedua, dari pengaturan keuangan untuk perputarannya itu loh, buah mana yang habis dan mana yang harus kita tambah itu kurang teliti lagi, masih kurang teliti lagi. Tapi kalau untuk soal dunia dagang emang sangat-sangat membuat otak bekerja dengan keras. Iya, buah itu hebat loh, artinya saya menemukan banyak sekali orang sukses jualan buah itu biasanya mobil-mobilan tuh kan, taruh mana atau orang sampai sewa stand jualan buah. Bahkan yang sempat diceritakan Masnya tadi yaitu mentornya itu kan jualan buah di daerah Kupang ya. Saya kenal orangnya dan memang waktu itu ketika Doli belum tutup. Betul. Iya kan? Doli belum tutup. Jadi ini 2 orang, kakaknya jualan di Doli, dia jualan di belakangnya Giant Kupang. Itu rame gak karuan terus sampai tempat usahanya itu kan dijual, iya enggak? Iya dijual. Dijual itu berapa juta itu? Dapat tanah. Loh kan gantinya tanah, setan dia jualan buah di situ dijual ke orang sampai diganteni tanah. Dapat tanah. Loh, kelas dunia, gak kelas dunia ya apa? Tapi banyak liburnya ya. Biasa masih muda ya kan, masih apa namanya masih mencari ibaratnya jati diri lah. Ibaratnya aku cocokin nang di masuk seperti itu ya. Seperti itu. Wah, tapi sebenarnya sama seneng nggak dengan dunia jualan kok sampai kemudian mutung dari jualan itu? Sama sebenarnya seneng nggak dengan dodolan? Kalau untuk jualan senang karena dari rezeki sendiri juga Gusti Allah itu menjanjikan kalau rezeki kita itu tidak dibatasi dan mintalah sebanyak mungkin. Tapi kalau kita ikut CV atau PT, kita udah dipatok dengan gaji yang segitu. Untuk nambah pun kita harus lebih bekerja keras lagi. Ya, melok uangan nantinya, ya yang penting bayaran toh. Tapi gini loh Mas, saya pernah cerita juga.
Saya ada yang sekarang ini ada kuli bangunan itu bisa bangun rumah harganya 90 juta. Tanahnya milik mertuanya, tapi bangunannya itu miliknya dia. Jadi dia itu nguli gitu. Kemudian ditabung, dikasihkan istrinya, ditabung sampai dia biayain adiknya loh dari hanya nguli. Biaya kuli di Surabaya itu dulu itu sempat 90.000 yang saya tahu itu, kemudian naik ke 100. Kalau di proyek nggak sampai, di proyek itu 90.000. Kalau rumah-rumah itu 120, 110 segituan, itu lepas. Artinya rokok dia sendiri, makan juga sendiri, 120 itu masih bisa saving. Masih bisa saving, dia kasihkan ke dulurnya. Misalkan untuk kali ini nih, ini kan bertepatan dengan Ramadan, dengan puasa. Kemarin dia kirim duit, gajiannya minggu kemarin itu ke istrinya, itu dipinjemin ke saudaranya untuk jualan mercon. Kayak momennya Ramadan ya. Musiman. Iya, itu Pak, dulu rupa mercon kabeh jualan apa dulurku. Tapi kan setidaknya ada pemasukan ya kan. Dan memang pekerjaan kuli juga kadang nggak tetap juga loh Mas. Kadang kan dia ikut tukang A, tukang B, itu juga pekerjaan bangunan itu memang selalu ada. Cuma kan kadang ada kadang enggak itu loh. Tapi saya respect itu sampai bisa bangun rumah loh. Nah mungkin ada nggak rencana sampean itu mau terjun lagi ke dunia buah itu ada enggak? Ada, tapi mungkin buah yang utuh ya. Kalau buah yang potongan lagi itu terlalu banyak resiko. Kasarannya kayak kita udah potong-potong terus gak ada yang beli gitu kan. Sedangkan kalau buah yang masih utuh kita jualnya per kilo, itu kan dia awet. Oh jadi sampean ada rencana mau jual buah yang masih ada kulitnya itu? Betul. Oh begitu ya. Masuk aslinya ya. Jualan buah ini saya dulu juga dianjurkan teman saya juga tutul buah. Memang buah menyehatkan loh Pak. Iya, menyehatkan juga, orang juga butuh buah. Betul. Begitu ya. Rata-rata orang Madura itu semuanya jualan buah. Iya. Ya, ternyata menguntungkan itu. Memang menguntungkan. Saya kemarin juga ada teman juga ya sekampung. Saya bukan teman dekat, tapi saya tahu dia usahanya itu rombengan. Bro, ajarin saya rombengan. Diajari apa lho Pak? Kulane 2000. Mari saya didon di rokok lak wis mari ya. Iya logikanya simpel itu. Gimana sampah bisa jadi duit, gimana harga murah itu dijual dengan lebih mahal. Makanya sama juga ketika saya sekarang langganan saya di Pasar Soponyono itu, saya kan biasanya diakan tukang-tukang buah itu sama umi saya itu orang Madura juga. Jadi menarik gitu. Ternyata saya barusan tahu gitu ya, untungnya separuh sendiri Pak. Itu belum lagi kalau diolah jadi rujak. Betul. Wah kelas dunia, harusnya jangan lanjutkan Mas itu. Eman itu. Jadi kalau ndak itu ngene ae, paling gampang itu sampean ngongkon uang. Iya enggak? Jadi mbok sampean itu kerja liyane ono duit terus kok ngongkon uang gawe dodolan buah. Stane sampean eman soalnya. Kira-kira stane sampean ditembusi mana bisa enggak itu? Kurang tahu ya. Kalau jadi sampean jualan di mana sih? Di samping pasar wisata, samping pas di pinggir jalan, iya. Bukan di tikungan jalan. Sedangkan di sini ada gudang 88 itu juga rame loh. Saya nggak pernah keliling masuk gitu. Pernah kalau keliling masuk. Hasilnya piye? Banyak peminatnya. Lah terus kok mandek? Ya aku mau loh Pak. Kurang rasane duwike paling. Mutere kebanteran paling. Mutere kebanteran akhirnya ya mang nyaut sembarangan ya. Nah iya iku. Saya juga pernah disambatin Pak ada sepeda Mbak. Ya ada aja sepeda ya untuk kulaan. Tapi itu masuk akal Mas Budi. Sekarang kan gini. Pickup itu sudah ada ya. Ini kalau modal itu kebuah kayak pinggir jalan masuk aslinya. Modal itu sih? Tergantung. Ya enggak, misalnya kita stok tuh, misalnya semangka misalnya 20 iji, kemudian nanas misalnya 20 iji, ya kan. Kok karya motif belakangnya pickup itu gimana kan? Gak payu ya harus dibuat ngono loh. Maksudnya kan kalau saya memahami kan kayak totoan ya sebenarnya. Iya. Jadi kan kita bertaruh lah, berjudi lah ibaratnya itu.
dalam tanda petiknya itu berjudi dengan keadaan kan begitu. Semuanya kan begitu. Kita nggak ada yang pasti kan. Betul. Tapi ya sekalian buah kupas ada, ya kan. Sekalian apa namanya buah yang mentahan juga ada, gitu kan, masuk aslinya. Iya nggak? Masuk aslinya. Ya boleh semua mau kayak dagang ini, masuk gak? Soalnya gini, cash is the king. Jadi duit cash itu penting. Itulah kenapa kuliner itu kadang dadi medeni, Mas. Memang. Jadi misalnya kuliner itu ya, misalnya sampean jualan sate banyak yang beli. Apalagi jualan lontong balap sudah punya nama begitu, kayak tujuan ini ada lontong balap itu cash, Mas. Orang itu ngasih duit setiap hari itu cash itu cash itu is the king. Jadi salah satu keunggulan jualan matengan tuh gitu. Tadi enak duit setiap hari kita dapat setiap hari. Gila terus jeneng seperti itu. Sama juga misalkan jualan kayak buah begini kan. Iya. Mungkin nggak ada merek is fine, tapi kan lokasinya strategis misalkan ya. Dan orang situ nempel buah rong ewu ping loh, Bro. Ping loh. Dan itu kalau 1.000 atau 50.000 itu sama nyari setiap hari berapa itu? Dari selama sampean jualan buah setahun itu mentoknya paling atasnya sampean dapat duit bersih berapa? LLL sampean dapat duit berapa? Bersih pernah satu hari 300.000. 300.000 itu pagi sampai sore aja. Pagi sampai sore? Iya. Sa-LLL berapa ratus? Berapa puluh? Sa-LLL ya sekitaran 450 itu kotor. Bahkan ada yang lebih sampai dapat 1 juta, kayak yang aku belajar di Upang. 1 juta sehari. 1 juta itu. Enggak, LLL sampean oleh duit piro sedina? 300, 200, 250. Iya, itu bersih. Lho kok iso mandek iku lho. Duwe iku gak ono sikile, Pak, tapi set ngono. Oh alah, ini salah manajemen ini. Iya. Aslinya bukan jenis bisnisnya yang gak masuk. Yang menjalankan bisnis ini loh yang ledede loh. Lede. Ya. Terus cerita maling, aku tak nyambung ngerokok ini. Menarik ini ya. Karena buah itu juga kebutuhan. Bukan kebutuhan pokok, cuma ya manusia butuh loh. Iya, bukan kebutuhan pokok kayak beras ya atau ayam sekarang itu. Tapi ya wis uang butuh lah camilan. Siapa sih nggak seneng buah? Ya ada sih. Saya tuh buah menyehatkan loh. Maksudnya menyehatkan, Mas. Sampai dari kecil sampai sekarang saya nggak bisa makan sawo. Saya tuh nggak suka, bukan nggak suka ya, nggak bisa makan sawo. Terakhir saya makan sawo itu nggak tahu itu berapa puluh tahun yang lalu. Dan gak iso saya, kayak nggak tahu, ya gak iso makan sawo itu nggak bisa. Ada orang bahkan takut sawo itu ada. Orang takut nanas itu ada. Ada orang misalkan nggak bisa makan alpukat harus pakai gula itu ada. Tapi buah ini memang dia kebutuhan secondary, cuma rutin. Masuk ya? Masuk. Tinggal branding aja sebenarnya, Mas. Jadi saya ini merasa ini masih layak dikembangkan. Artinya kita modal lah, totoan lah, ibarat judi lah. Daripada uang untuk ngecip kan. Ya kan. Apalagi sekarang Leon ini kan lagi merajalela ya. Pengalaman pribadi. Kan? Daripada kita habis 2-3 juta untuk bandani Leon, mending dirupakno iku ya toh. Mending dirupakno buah. Artinya kalau nggak laku pun itu bisa niru prinsipnya Gojek gitu. Bisa. Jadi gak laku tekek panti asuhan. Masuk. Jadi hampir busuk kan. Kalau gak laku maksudnya bukan hampir busuk, enggak. Misalnya wah itu gak payu tekek panti asuhan aja, enggak masalah. Ada enggak rencana sampai mau melanjutkan jualan buah lagi? Masih pengen, Pak. Kalau untuk jual buah masih pengen. Terus gak dilakoni kenapa, Mas? Angeli. Gak apa-apa dijawab aja. Karena begini, saya juga jujur ya, Mas, kenapa sih sama ngonten kok nggak itu kadang ngonten kadang enggak. Jawabannya simpel, karena saya males. Iya. Ngontennya iya, bikin seperti ini iya, tapi ketika ngedit itu jadi kendala. Tapi semangat loh. Tapi bukan kendala sebenarnya. Karena memang saya jujur ujung-ujungnya adalah males. Saya pribadi ini
Dan mengakui kesalahan itu tidak bukan hal yang buruk, Mas. Artinya kita tahu itu, oh ternyata saya itu susahnya di ngedit misalkan ya. Ngedit video saya paling males. Misalkan ngedit video pindah kamera dari A B itu sudah paling mentok gitu. Tapi kalau sudah sampai ngasih suara background suara lucu, orang ketawa, tepuk tangan, itu saya paling nggak bisa. Akhirnya saya tahu, oh karena saya itu nggak bisa ngedit, karena saya males. Males itu bukan jelek. Iya. Males itu adalah pertanda bahwa kita harus menghindari itu. Betul. Ya kan, jadi akhirnya saya sekarang kalau ngedit, ibaratnya saya males ngedit nih. Lebih tepatnya lagi saya breakdown lagi, saya males ngasih efek-efek suara. Ya udah, sekarang semua konten saya nggak saya kasih macam-macam. Wis saya cut gitu aja, mana dari awal sampai akhir, kira-kira yang penting mana, sudah saya render, saya upload. Lah masalah nanti disukai nggak disukai itu urusan belakang. Iya. Urusan belakang gitu. Yang penting saya bikin dulu. Iya. Akhirnya kalau bisa itu saya bikin lebih rutin lagi dengan menghindari proses editing yang terlalu lama. Jadi malesnya saya ngedit itu ternyata jadi saya berkah. Sekarang nggak usah sulit-sulit. Saya cuma take, kemudian saya merupakan video, selesai. Jangan nggak usah pakai efek suaranya, ini gambar saya melengkung lah apa, nggak usah. Karena saya nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, terus ngapain dilakuin kan begitu. Sama juga ketika sampai mungkin ngerasa ini saya pengen nih apa namanya dagang lagi gitu kan. Nah, terus kok nggak dilakuin? Ya males. Jawabannya, iya nggak? Jawabannya memang sebab aku tanggung dulu duit sih, itu bisa jadi. Iya, bisa. Sebab saya misalkan nggak bakat dagang misalkan, nggak masalah karena megawai pun itu juga hasilnya juga lumayan gitu loh. Yang penting kan ujung-ujungnya itu kasil artinya uang lek semua uang sekarang itu bilang itu berkahi lah ibaratnya. Kasil itu berkahi, uang itu 100.000 200.000 tapi bisa kirim uang tua nih, seperti itulah kira-kira itu. Tapi lah ya berusaha melihat potensi bisnis yang bagus di mana itu di buah-buah ini. Cobalah nanti kita apa namanya breakdown lagi, butuh modal berapa, lokasinya di mana, bayar berapa, ya kan? Soalnya sekarang promosi itu juga dipermudah, Mas. Betul. Ya kan, asalkan di pinggir jalan gitu aja selesai. Ya dikasih keper gitu selesai, jualan buah mari kan. Bisa juga misalkan saya bikin konten-konten di TikTok. Ada bakso di daerah Juanda ini itu buka jam 5 jam 9 sudah selesai, udah finish. 5 buka dia, katakan saja 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9 5 jam dia jualan. Yang tentu saja persiapannya dari pagi kan, karena bakso. Cuma harga bakso termahal dia itu 60.000 70.000 satu porsi. Rata-rata 10.000, nggak tahu berapa itu dia yang dia jual. Tapi habis, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara dia promosi pakai TikTok. Orang ngerti di situ. Asik. Terus juga baksonya enak gitu loh. Jadi bakso organ, di sana dalamnya itu ada jeruan-jeruan, termasuk jeruan-jeruan sapi, dia campurkan ke bakso itu. Enak. Jadi untuk ya syaratnya harus enak dong. Itu syarat itu. Lah buah syaratnya apa? Ya harus mateng. Itu tok. Apa? Buah dimodifikasi apa maneng? Gak ada. Gak ada kan gitu. Ya tinggal kita menemukan pasar aja yang sering-sering tampil di depan apa namanya kamera di YouTube, ya kan. Kita jualan buah gitu nggak masalah, nggak ada masalah. Jadi menerima dengan sepenuhnya supaya dagangannya laku, promosi lah ibaratnya gitu. Jadi modal HP tok cukup pisan. Hasilnya begitu loh. Bisa juga sih. Lah kok gak dilakoni itu loh, Mas. Masalahnya di situ. Itu kenapa itu? Mungkin saya bisa cerita sendiri di situ. Kenapa itu? Jadi pedagang itu taruhan, Pak. Taruhan jadi pedagang itu. Sebelumnya, semisal Anda kerja di pabrik dengan gaji yang sudah pasti, penghasilan setiap bulan itu pasti. Terus Anda beralih ke pedagang dengan penghasilan yang belum pasti. Itu memang taruhan. Kalau kita gak bener-bener niat, kekuatan yang duwe mental pedagang, artinya seneng dengan rugi, kuat untuk nggak bayaran. Ojo adik dagang. Ojo sekali dagang. Sama sejauh ini nggak kuat dengan itu. Untuk beberapa bulan ini
Gak dhisik lah, Pak. Gak bisa ya. Karena kebutuhannya juga banyak ya, Iya. butuh puteran ya. Butuh puteran. Tapi enggak apa-apa, Mas. Tapi kalau untuk dagang tetap pengen. Tetap pengen ya. Tetap Cuma pengen. kadang KIP kudu mundur sih untuk Iya. ngumpul modal ta Iya. opo. Itu benar, Betul. benar itu saya. Benar. Saya setuju ya. Saya setuju. Jadi memang saya juga terlalu juru juga nekuni dunia dagang itu. Sampai ketemu A usaha promosikan tiba-tiba hasilnya blendes topol ya. Wah, pernah saya garapan itu rumah, waduh blendes Cak, hasilnya gak karuan. Nemu orang bagus, kerjanya bagus ya, tapi kemudian kusru. Artinya dia langsung nembusi tuan rumah gitu loh. Ya kan tuan rumah saya yang handle. Itu juga pernah kejadian seperti itu. Jadi memang ya dinamika lah, menemukan ibaratnya itu hoki lah. Kapan Ya. kita harus jackpot? Iya Ya, kan betul, kayak betul. judi temenan kan ya. Betul. Ini masih rugi nih, masih apa namanya? Masih terus terkalahkan, tapi tetap cari yang bisa diatur, garapannya bagus. Saya kira begitu. Sampai sekarang pun dagangan saya juga belum menghasilkan, Pak. Sampai bikin YouTube begini ya belum menghasilkan tuh. Iya kan, masih promosi ke orang gitu, masih ngomong ke orang nih saya dagangan ini, dagangan itu. Coba bayangkan kalau udah pasarnya sudah, misalkan ada perusahaan A, perusahaan B, nggak pernah itu macam-macam ke YouTube promosi besar-besaran, karena banyak produk jalan ya, Iya, betul, laku betul, gitu kan. Betul. Mau orang apa namanya subscribe atau enggak nggak ada masalah. Nggak Yang ada penting dia masalah. cuma hanya sebagai public apa ya, ibarat public information aja. Jadi nggak ngabarkan ke publik barangnya ada. Aduh, betul. Masuk itu. Saya juga kepikiran ini kalau seumpama trayekan ini nggak jalan, tutulan buai. Ngono, Pak. Iya, tertarik ya, Pak? totoan aja kita suplai lah, misalkan 2 juta ya kan. Iya. Cari uang 2 juta, disuplai lokasi di mana bayar lah iso ya. Taruh pickup di situ, kasih keper, jualan buah, Betul. irisan sama itu. Selesai. Nah, masalah laku dilihat setelah 3 bulan. Iya. Iya nggak? Masanya 3 bulan. Iya, tinggal nanti sampean itu kongsinya sama saya gimana. Ini masalah biasanya. Sampai mau sistem gajian dengan saya atau sampean nyicil uang ke saya, itu kan beda lagi. Iya. Enggak? Wes Pak, aku tak cicil wani aku. Juput 2 juta tapi tak cicil. Ya kan? jabri ae nek iku, Ya, Pak, ya. tak bunyi. Ya kan saya lebih enjoy ya Iya, kan. betul. Riba Bu, bukan riba, bukan. Ini masalahnya adalah totoan gitu kan. Memang. Misalkan, oh Pak, gini Pak, tak lakono, ya kan. Bagi hasil juga nggak masalah, tapi yang jelas. Loh, sama nggak melok kerja Pak. Dobelmu gak melok kerja lah, pikir siapa? Iya kan? Iya. Dia ke motor dia siapa kan gitu. Nah, itu kadang juga lupa orang itu bahwa kongsi itu kita nggak tahu posisi juga, itu Iya. juga amburadul. Makanya paling enak itu kerjasama sama bank. Kerja sama Bang, Pak. Iya. Jangan sampai modal itu minta saudara, jangan sampai. Karena dengan kita minta ke bank, kita nggak bisa kemen-kemen, kita harus kalkulasi. Punya tanggung jawab. ya, Pak. Iya, iki payu tagak kan ngono. Akhirnya duit gak iso digawe macam-macam. Betul. Iki masalah iki duit apa nah tumoro money. Ini duit bunga iki. Iya. Makanya kita nggak bisa macam-macam di situ. Akhirnya apa? Kerja sungguhan. Lek gak iki monting aku. Ngono. Iya. Jangan sampai ya uang apa nah tumoro money digunakan untuk ngecip misalkan. Iya kan? Ya kan double akhirnya itu. Kebanyakan habisnya di situ. Tumoro money atau uang berbunga itu dipakai untuk misalkan ini sudah ada sepeda keren nih. Wah, mumpung saya dapat duit nih, saya tak cari sepeda Beat. Itu gak oleh Mas. Gak di endorse lagi, Pak. Apa? Gak di endorse. Enggak, itu bukan endorse. Artinya pengen peningkatan lah. Itu enggak. Jangan sampai karena itu untuk membiayai dagang. Tok. Gitu. Sepeda wis emplok niku, sepeda keren niku. Wong sepeda sama aja akhirnya. Sama aja kan dari A ke B. Iya. Apa loh? Ya, hal semacam itu yang kadang kala itu nggak bisa ngontrol. Iya, betul. Itu nggak bisa ngontrol. Padahal kesempatannya Mas, cash, ya uang cash. Kalau bila kita dapat uang cash, itu bisa itu king, bener-bener rojo Pak. Dapat uang cash setiap hari itu. Dunia kuliner misalkan McDonald atau sampean punya warkop yang bisa menghidupi setiap hari, itu Betul. king itu. Menggiurkan. Duduk Yamaha, Iya. ya Eric King duduk. Artinya sampean duit iku mang kayak tabung misalkan ditabung kayak apa? Kayak tuku saham misalkan. Iya, bisa beranak pinak lebih banyak itu. Kalau Betul, kita betul. benar-benar gelem nabung, gelem ngembangno iku mang. Tinggal kita ya, Pak. Iya, tinggal ae dhewe ae. Iki
ya apa duwe banyak cabang ya monggo. Tapi lah paling gampang saiki duwe misalkan dari sak cabang akeh. Coba koyo apa jenenge iku obat nyamuk dicoba sebelah kono situ ae gak usah akeh-akeh bleger akeh-akeh Mbak. Iya kan situ aja coba kan gitu. Selanjutnya dicoba ke sono. Oke enggak? Kalau enggak oke ditabung kayak tuku saham. Enak kan? Masuk tutulan buah tapi tuh saham misalnya. Masuk enggak? Dipanen mari 10 tahun. Wong jenenge judi. Iya enggak? Iya, Pak. Masuk, Pak. Dipanen mari 10 tahun. Misalnya sampean tunggu saham sing kira-kira masuk iki. Misalkan Bank Jawa Barat gitu kan. Soalnya dia gubernur Jawa Barat lagi ngetren-ngetrennya, orangnya juga disiplin. Terus aku tak tuku saham Bank Jawa Barat 10 juta. Akeh penggemar lho, Bapak iki. Iya. Dintennya 10 tahun. Anggap aja hilang. Iya, Pak. Masuk. Daripada di gawe liane misalnya wah iki kok ya apa ya iki gawe buka cabang nyar. Ya gak apa-apa sih aja aja bergerake. Tapi kan kalau bisa melebarkan saya, Pak. Itu juga pernah saya dulu es tebu misalkan. Saya dulu es tebu buka di warung. Terus tak buka langsung 5 cabang. Amsyong hasilnya. Terlalu menggebu-gebu, gak masuk. Mending siji loro, ya kan? Tapi menghasilkan. Iso digawe tuku saham misalnya. Dari wong Cina lho, Rek. Jadi aliran sungai itu nggak penting deras, nggak penting besar. Aliran sungai itu nggak penting besar, kecil nggak apa-apa, sebenarnya ono nogo. Wah, itu. Masuk aku tak cekel iku ya. Gak apa-apa, dagangnya siji loro, rumah ronggon, tapi nogo ono. Duwe bendino ono. Iku sing masuk. Lah iya, ada juga alumni Gontor juga orang Surabaya itu. Orang Madura Surabaya. Jualan A, jualan B gagal terus ya akhirnya jualan nasi Madura. Itu seminggu sebelum corona, seminggu itu beras itu 1 ton. 1 minggu. 1 ton beras itu. Ya lancar jaya. Ya wis jaya saiki, Bro. Wis kaya diomong. Ngono kan. Jualan makanan, kadung iku ya. Wis kadung lek wong jare kadung rezekine duduk rezekine sebenarnya. Ya nyobae bener ketepaan jackpot. Iya. Iya, Pak. Ketepaan jackpot. Masuk. Dicoba mana nggak? Tutulan buah. Masuk. Oh, siap. Iya kan? Siap. Ya tetep lah di saving bendino iso nge-saving 50 ngono kan. 40. Pokoknya iso kayak kulaan sih. Sampai golek jeneng, sama cari nama, sama konten seperti ini mengenalkan saya jualan buah. Wis pokoknya ya betul payu. Istana buah. Iya, ya sembarang wis jenenge ya Bangker buah, Raja buah sembarang wis sembarang pokoknya payu. Jenenge sembarang pokoknya payu. Apa wis ngono ae. Bener. Ya wis. Pokok payu iku pasti bati. Iya. Kan tinggal ae dhewe masarkane apa lokasine ya toh. Atau mungkin sering-sering update di media sosial misalkan gitu. Gimana menurut sama gimana? Bisa dicoba lagi, Pak, karena emang hasilnya separuh. Dan tapi ada tapinya, Pak. Buah itu naik turun harganya, ya wajar lah. Sembako kan ya juga naik turun toh. Ya kabeh. Rasa kasih sayang juga naik turun. Iya kan? Kano Pak, rasa kasih sayang kemudian ini kan pangeran naik turun ya. Ramadan ngene iki eling, kok gak Ramadan lali. Waya duwe akeh lali pangeran, waya duwe titik eling terus. Naik turun padha ae kabeh naik turun. Cuma kan harus dicoba, Mas. Intinya itu dicoba. Perlu dicoba. Ya kan, kalau nyoba aja enggak, ya apa hasilnya kan gitu. Pokok tetap semangat. Iya, tetap semangat iya. Karena memang begini. Salah satu cara bahwa kita itu tahu, satu-satunya cara bahwa kita tahu itu adalah mentok menang takdir. Kok iso ngono, Pak? Iya. Iki berarti tagak ya totono, Bro. Iya sih. Harus action, harus melakukan. Totono iki yang keluar Pak Jokowi apa Prabowo ya? Totoan iki. Wis aku pilih Pak Jokowi.
sampean pilih Pak Prabowo, ya memang harus ditentukan. Harus ditentukan gitu loh. Kayak Leon ya, tentukan. Sama juga. Ini menghasilkan enggak? Kita kalkulasi itu, kalkulasi. Ya ujung-ujungnya apa? Ditakdirkan. Maksudnya itu dibentuk nonang takdir itu artinya ya lakonono. Enggak baru tahu hasilnya. Itu adalah satu-satunya cara sebagai ikhtiar manusiawi. Iya. Ya kan, lek besok terawangan monggo, oh masuk iki, masuk. Sampai besok terawangan monggo. Kan dimungkinkan juga kita bisa nerawang, oh kelihatannya masuk ini. Sampai semedi atau sembayang atau apapun lah. Kemudian coba untuk mengintip masa depan itu juga bisa dimungkinkan. Cuma rata-rata orang kan juga rata-rata semuanya kan kemampuan seperti itu ada yang punya, ada yang enggak kan gitu. Sebenarnya punya semuanya, cuma nggak diasah. Nah satu-satunya cara yaitu untuk menang takdir memang. Tadi tak. Iya pasrah. Kan? Hah? Ngono iku pasrah Pak. Ya iya dong. Ya pasrah kan hasilnya kan baru yang maha kuasa. Menentukan. Ke hasil ya wis mari. Lah sampean jek seneng dodolan buah akhirnya kasih kenapa ya? Lokasinya sampean tibake dodolan nang jalur cepat misalkan. Ya saya apa mandek Mas. Iya enggak? Iya, Pak. Atau misalkan apa namanya sampean ngedoline iku enggak teli misalnya. Dodolan itu masalah enggak? Ya perlu dulu kan, coba dulu nggak dapat bayar. Enggak enak kan? Ya bisa naik tuku yang sampai ngedolin mobil ngono, misalnya. Kalau masih senang menjalankan itu, oh kenapa ya kok gak melaku ya? Nah itu kan nanti ada pikiran-pikiran, tapi kan memang harus ditentukan itu, dilakoni, dimentok nonang takdir. Coba aja. Menarik masalah. Gitu. Bukan menarik, aja ngono Mas. Iki bojo iki maksud tak ya coba dipacari, coba ditakokno tembung wong tuane, iya kan? Baru kita tahu baik atau enggaknya, jodoh apa enggak, kan begitu dimentokno. Iya kan? Gak cocok pegatan. Angel. Iya kan ngono. Mari urusan. Masuk. Emang jadi, pendapatan emang dapat setiap hari, Pak. Kita nggak perlu nunggu bulanan atau mingguan. Kita setiap hari bisa dapat. Bahkan lebih dari yang ditentukan oleh ikut orang. Ya sebenarnya ya kalau misalkan jualan buah semua ya kokut Mas. Kan sing jualan buah ya siji loro aja agak-agak. Itu kan hukum manusianya kan juga ada gitu loh. Iya enggak? Betul. Jadi ya semua kabeh dadi pedagang ya sampai dadi pegawai nih kan begitu. Toh juga di Indonesia nih, terutama di Indonesia itu berdagang itu the worst way to make money. Jadi ada cara terburuk untuk mencari uang. Nggak percaya sampean? Orang kita itu booming entrepreneur itu sejak tahun berapa? Tidak lama sekali. Ada yang berusaha untuk menciptakan entrepreneur dunia, kita harus 10%. Ya sampai saya ya gak maju-maju loh. Iya, ya itu kan cuma ya teori gitu loh. Iya enggak? Teorinya begitu bahwa entrepreneur itu harus ada banyak pengusaha di sebuah negara sehingga jalan. Ya itu nggak berlaku di Indonesia. Tambah sih Pak. Iya, nggak berlaku di sini. Makanya dibilang the worst way to make money. Iya, the worst way to make money. Tapi ada tapinya. Bahwa mekanisme seperti itu juga nggak bisa ada satu lagi invisible hand atau misalkan apa tangan yang tak terlihat itu akan menentukan apakah memang uang yang didapat itu jadi atau enggak. Oke lah, dapat duitnya susah ya. Kemudian nabung, kemudian duit-duitane itu bisa digawe nguripi lian-liane. Artinya cilik-cilik tapi meruntul ngono kan gak masalah sebenarnya. Betul. Iya kan? Betul. Lek gak duwe mental atau gak duwe minat ya wis megawe Mas. Paling aman. Iya kan, kita harus jadi entrepreneur ya kan lek kuat. Betul. Lek gak kuat. Betul. Ya tetap nyawa temenan. Iso gak payung ngeluntung barang. Ngeluntung sak ngelundung-ngelundungi. Karena memang benar itu. Wah, entrepreneur itu cool bahasmu, Cuk. Kano. Ayo sapa ae saiki sing dadi ayo sapa sing perusahaan-perusahaan besar itu ya rata-rata ya wong tuane oke. Iya, emang. Misalnya saya sebut misalkan yang menteri itu ya wong tuane menteri es. Saat turunnya menteri ya paling nggak itu batu loncatan lah kan ngono.
Tapi mending itu bagi saya ya wis dagang-dagang cilik-cilikan, wis gak usah tampil-tampil, promosi yo, tapi wis gak usah pamer dunyane. Iya kan? Gak usah misalnya wah apa mobil apa wis gak usah, wis tenang aja, tumpak ono Lamborghini ini tapi gak usah dipamerno. Iya enggak? Lebih enak ngono. Jadi apa ya wis pokoknya dilakoni sambil nikmat, sambil kayak sharing-sharing ya kan, sharing-sharing ini ya sapa ora iso dadi. Sambil iya kan ngabarno ke uang, oh dodolan. Sing penting ora dodolane, gak usah ora asile. Iya enggak? Iya kan? Sampai tiba ini kabeh melo-melo. Oh gak tahu iku tiba buci, ya tutup buci anjane kono sing ruwet ngono. Iya enggak? Betul. Jadi begitu. Baiklah. Dadi aku akan nyodot Dik, dadi awakmu. Iki podcast saya anggap sebagai ya wis kita sharing-sharing aja. Ya Mas Ubias. Yeah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Jadi semoga saja habis ini ada keberlanjutan bagaimana untuk mengembangkan. Mundur gak apa-apa, megawe aja nih butuh. Iya kan? Yeah. Megawe butuh duit cash ya kan. Tetapi potensi saya durung itu eman sebenarnya. Lek semua wajib tatak dilakoni maneng. Saiki berarti kalau modal sik lah. Digawe murid-muripi bendino, gawe ibaratnya ku ya susune anak, mlakune urip. Bahkan sampean setelah jualan buah itu tahu nguli almini kan? Pernah. Jualan itu bayaran piro? Kalau untuk itu borongan, Pak. Itu piro seminggune piro? Dulu aku 500 seminggu. Wis oleh mangan kurang? Belum, itu belum dapat. Pirang dina kerja itu? Wah, gak kehitung Pak jamnya Pak, borongan ya. Kalau bisa kan cepet jadi bayaran. Oh, borongannya 500.000. Iya. Itu berapa unit yang sampean kerjakan? 12 setiap hari. Iya. Enggak satu minggu Pak. Satu minggu 12. Iya, 12. Gawe 12 baru dapat bayaran 500.000. Iya. Angel gak itu? Sulit Pak. Angel ya. Rata-rata tukang ahlinya di situ berapa hari? 12 itu habis. Paling suwe, paling ahli, paling cepat nang kono. Beda-beda Pak. Beda-beda ya. Beda-beda. Kita pegang apa beda-beda. Itu lah semua 500.000. Itu ketemu nih hariannya berapa? Per harinya berapa? Nggak pernah berapa ya? Ya itu berapa hari kerja sih? Ya satu minggu itu Pak targetnya. Gak sampai 100.000 ya? Gak sampai per hari, gak sampai 100.000. 95 kayaknya ya. 95an ya. 95. Itu sama nggak dapat makan? Itu belum dapat. Gak dapat rokok? Belum dapat. Air putih? Dapat. Dapat air putih. Dapet. Dari jam berapa sampai jam berapa per hari itu? Dari pagi Pak. Jam berapa maksudnya? Dari jam 8 sampai jam ya terserah kita sih borongan kok. Oh, borongan ya. Iya. Rata-rata sampai jam 4? Sampai jam 4, kadang malam terus. Wis gak apa-apa. Sama juga ya. Ya wis gak ada duit, wis apa mana akhirnya Gojek misalnya. Saya juga pernah itu merasakan Gojek nge-grab bukan Gojek. Di Gojek gak diterima Mas. Cer. Saya Gojek gak diterima, wis aku nge-grab akhirnya. Nge-grab untuk ya wis nyambung hidup. Bye-bye. Jadi eman, kalau seumpama saya bilang itu eman, sampean sudah pernah jualan buah, sudah tahu, mundur kan, akhirnya dua channel, sudah motor, dua channel sing duwe ibaratnya ku untuk permodalan. Eman lek sampean gak lakon maneng. Saya kira seperti itu. Baiklah. Nanti lanjut lagi di lain kesempatan. Jumpa lagi di channel Kelas Dunia. Makasih waktunya Mas Ubi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Demikian, bye bye.